Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Busta Minarda. Sahabat BN, sehubungan dengan lahirnya kebijakan baru dari Presiden Joko Widodo memberikan izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan, tampaknya sampai saat ini ormas keagamaan masih ada yang menolak atau yang masih ingin mengkaji lagi pengelolaan tambang ini, apakah akan mereka terima atau tidak tawaran dari pemerintah ini. Kecuali hanya satu PBNU yang kita dengar telah mengajukan izin pengelolaan tambang ini kepada pemerintah. Sedangkan Muhammadiyah dan sejumlah ormas keagamaan lain masih belum. Muhammadiyah bahkan seperti yang disampaikan oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Dim Samsudin malah meminta kepada Muhammadiyah agar menolak tawaran ini. Dia malah mengatakan ini jebakan. Sahabat BN, bicara tentang tambang memang mengerikan. Mengerikannya karena terkesan selama ini di dunia pertambangan ini kasus korupsinya benar-benar menghantui pemikiran publik. Ini dapat dilihat dari pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang dikatakannya ketika dia masih menjadi Menko Polhukam. Mahfud MD mengatakan berdasarkan informasi yang didapatkannya dari mantan Ketua KPK Abraham Samad, jika saja sektor pertambangan ini tidak dikorupsi, maka seluruh warga negara Indonesia, mulai dari yang baru lahir sampai kepada yang tua bangka, bisa mendapatkan uang dari pemerintah, dari negara secara cuma-cuma 20 juta rupiah per bulan untuk masing-masing warga negara. Artinya ini sahabat BN, Mahfud MD menggambarkan betapa besarnya korupsi di dunia pertambangan ini selama ini. Dan ketika pemerintah membuat kebijakan akan memberikan izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan, tentu saja yang menjadi pemikiran oleh umat, jangan sampai nanti gara-gara ormas keagamaan mengelola tambang, ada pengurus ormas keagamaan yang sampai ditangkap oleh KPK atau oleh Kejaksaan Agung gara-gara kasus korupsi tambang. Kalau sempat itu yang terjadi, maka nama baik dari ormas keagamaan tentu akan tercoreng di mata umat. Ini mungkin yang masih jadi pemikiran oleh ormas-ormas yang masih belum mau menerima tawaran dari pemerintah ini. Demikian pula kalau izin tambang yang diberikan oleh pemerintah ini berada di bekas tambang lahannya, tentu saja yang harus dipikirkan lagi,
Jangan sampai nanti ormas yang menerima izin tambang di lokasi bekas tambang ini terseret oleh kasus AMDAL, oleh kasus kerusakan lingkungan. Kalau saja misalnya yang merusak lingkungan yang dulunya menambang lahan itu tiba-tiba nanti karena telah dikelola oleh ormas keagamaan, jangan-jangan nanti perusak lingkungannya tertimpa kepada ormas yang sedang mengelola lahan tambang tersebut. Ini mungkin yang masih harus menjadi pertimbangan bagi ormas-ormas yang belum mau menerima pengelolaan tambang ini. Apalagi yang namanya ormas keagamaan selama ini hanya dikenal dia bergerak di bidang persoalan etika dan moral. Dia malah selama ini berada pada tataran meluruskan penguasa kalau dilihatnya melenceng, terutama dari sudut etika dan moral. Jangan-jangan nanti setelah ormas keagamaan ini mengelola tambang, dia merasa berada di bawah kementerian yang berwenang tentang pertambangan ini. Kalau nanti ormas ini telah merasa bosnya menteri yang berwenang terhadap urusan tambang ini, tentu saja nanti ormas ini akan sungkan jadinya mengkritik penguasa apabila penguasa melenceng jalannya dari sisi etika dan moral terutama sekali. Sahabat BN, kalau saja nanti ormas keagamaan ini merasa pemerintah sudah jadi bosnya, ketika nanti ormas ini menjadi pembela penguasa, maka umat tentu akan kecewa. Karena umat sudah jelas mengharapkan ormas keagamaan ini menjadi penunjuk jalan, menjadi pelurus jalannya pemerintahan yang sedang diberi amanah. Sehubungan dengan ini, saya akan bacakan sebuah berita yang mungkin menarik kita simak bersama. Tempo.co menurunkan berita di bawah judul "Begini Jatam Kecam Izin Tambang dari Jokowi untuk Ormas Keagamaan. 2. Tamak, licik, dan balas jasa." Berita ini tanggal 5 Juni 2024. Tempo.co Jakarta. Jaringan anti tambang atau Jatam mempertanyakan tujuan Presiden Joko Widodo memberikan izin usaha pertambangan IUP kepada ormas keagamaan. Jatam melihat nuansa politis dari agenda tersebut karena muncul pertama kali pada akhir 2023 atau 4 bulan sebelum pemilu presiden dan pemilu legislatif. Koordinator Jatam, Melki Nahar, menuturkan wacana itu tercantum dalam pasal 2 Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2003. Maksud kami tahun 2023 tentang pengelokasian lahan bagi penataan investasi. Perpres ini diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2023. Terkini, yang juga 5 bulan menjelang Pilkada serentak, Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 24 yang memuluskan jalan ormas keagamaan untuk berbisnis tambang dikeluarkan.
Menurut Melki, PP 25 tahun 2024 tentang perubahan atas PP 96 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara itu mencerminkan watak rezim Jokowi yang rakus dan tamak. Ditambahkannya, PP 25/24 hanyalah satu dari rentetan kebijakan rezim Jokowi dalam mengobral kekayaan alam. Dalam memuluskan kepentingan itu, Jokowi dengan kekuasaan politiknya secara sadar mengotak-atik regulasi hanya supaya kebijakannya terlihat legal, sembari memberikan jaminan hukum bagi kepentingan para pebisnis tambang, ucap Melki kepada Tempo Rabu 5 Juni 2024. Melki menyebutnya sebagai pola licik seperti yang dilakukan saat revisi Undang-Undang Minerba dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Ia menilai dua regulasi itu memberikan karpet merah bagi pebisnis tambang. Rentetan kebijakan dan regulasi itu, termasuk PP 25/24, patut dibaca sebagai langkah balas jasa bagi penyokong politiknya di satu sisi, dan upaya merawat pengaruh politik pasca Lensir pada Oktober 2024 mendatang di sisi yang lain, ucapnya menganalisis. Argumen tambang bisa mendorong kesejahteraan ormas keagamaan, kata Melki, hanya dalih. Jatam menurut Melki perlu mengingatkan bahwa pertambangan itu padat modal dan padat teknologi. Ekonomi tambang sangat rapuh, tidak berkelanjutan, serta rakus tanah dan rakus air. Saat ini Jatam mencatat jumlah izin tambang di Indonesia mencapai hampir 8.000 izin, dengan luas konsesi mencapai lebih dari 10 juta hektar. Dalam operasionalnya, Melki menyebutkan tambang-tambang tak hanya melenyapkan ruang pangan dan air, serta berdampak pada terganggunya kesehatan, tetapi juga telah memicu kematian. Operasi pertambangan tersebut, kata dia, telah meninggalkan lebih dari 80.000 titik lubang tambang yang dibiarkan menganga tanpa rehabilitasi di Indonesia. Lubang-lubang tambang itu menjadi mesin pembunuh massal, katanya sambil menambahkan. Di Kalimantan Timur misalnya, telah menelan korban tewas 49 orang, mayoritas anak. Kasus-kasus ini dibiarkan begitu saja tanpa penegakan hukum. Untuk itu, Jatam mendesak ormas keagamaan untuk dengan tegas menolak konsesi tambang yang diberikan Jokowi. Sebaliknya, mendesak untuk dilakukan evaluasi menyeluruh dan pemulihan dampak sosial, ekologis, sekaligus penegakan hukum yang tegas atas rentetan kesejahteraan kemanusiaan dan lingkungan oleh korporasi tambang. Versi keinginan Jokowi. Presiden Jokowi dalam keterangannya di IKN pada hari ini, maksudnya 5 Juni lalu itu, mengatakan izin usaha pertambangan khusus IUPK untuk ormas keagamaan memiliki persyaratan yang ketat. Izin, dia menambahkan, diberikan kepada badan usaha atau koperasi yang dimiliki ormas. Baik itu diberikan kepada koperasi maupun mungkin PT dan lain-lain. Jadi badan usahanya yang diberikan IUPK, bukan ormasnya, katanya. Wilayah izin usaha pertambangan khusus WIUPK yang akan ditawarkan kepada badan usaha ormas keagamaan juga akan diatur oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nantinya kementerian itu menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh badan usaha ormas keagamaan. Untuk mendapatkan penawaran WIUPK dan memperoleh izin mengelola tambang seperti kemampuan finansial, kemampuan teknis, dan kemampuan manajemen, kata Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian SDM Agus Cahyono. Jadi sahabat BN, apa yang disampaikan oleh Jatam ini tentu cukup merisaukan bagi kita. Dan
kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh pemerintah, sulit rasanya ormas keagamaan untuk bisa dengan mudah memenuhi. Kalau benar-benar izinnya seperti ini persyaratannya, padat modal dan lain sebagainya. Sehingga benar apa yang disampaikan oleh salah satu ormas keagamaan yang katanya ormasnya tidak punya kemampuan untuk mengelola tambang. Sahabat BN, sekali lagi yang tentunya diharapkan jangan sampai nanti gara-gara ormas keagamaan mendapatkan izin mengelola tambang, apakah melalui koperasi atau badan usaha lainnya yang ada pada ormas tersebut, jangan sampai nanti nama ormas keagamaan ini rusak, apalagi hancur, gara-gara ada pengurus atau pengelola tambang dari ormas tersebut yang duduk di kursi pesakitan gara-gara terseret kasus korupsi tambang atau kasus kerusakan lingkungan oleh tambang yang dikelolanya. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.